Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Herman yang mengundang saya untuk datang di lokasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Harta apabila Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah berikan manfaat yang begitu banyak. Dan keberkahan ini tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berupaya memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Alhamdulillah kita muji dan muja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan, terutama nikmat tempat kita bekerja. Saya tidak memuji Pak Herman di hadapannya, tapi saya mengingatkan kepada saudara-saudara sehubungan dengan kajian kita bekerja menuju surga. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya apabila Anda di sini menjalankan sunnah-sunnah Nabi, tidak akan dilarang di tempat ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa setiap kali kita mengikuti sunnah Nabi, kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan diberikan pengampunan dosa oleh Allah. Berbeda ketika kita bekerja di satu perusahaan atau tempat yang ownernya atau petingginya tidak tahu dengan sunnah Nabi. Boleh jadi ketika kita mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan sunnah Nabi, malahan dia larang, diintimidasi. Sampai pada poin ini saja, saya merasakan ini adalah sebuah nikmat yang telah Anda dapatkan, yang harus Anda syukuri. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bekerja menuju surga. Ini didasari oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana itu ada sebuah hadis yang luar biasa, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Sah atau tidak sahnya sebuah amalan itu kembali kepada niat. Satu amalan bisa dikatakan sebagai ibadah juga tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, masing-masing akan diberikan ganjaran sesuai yang diniatkannya. Maka berdasarkan hadis ini, ulama memberikan dorongan dan motivasi. Hendaklah kita selalu memiliki niat. Sampai-sampai Zubayd al-Yami dia mengatakan, inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai'in hatta fi at-ta'am wasyarab. Sungguh aku mencintai, menyukai, aku memiliki niat pada segala-galanya, sampai-sampai di dalam makan dan minum punya niat. Kita lapar, kita haus, tapi jarang di antara kita yang punya niat ketika makan dan minum. Niatnya apa? Niatnya hanya mungkin lapar, ya menghilangkan lapar, perut kenyang. Haus, minum menghilangkan haus. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana makan dan minum itu bisa menjadi ibadah. Ketika kita niatkan kita makan dan minum bisa mendapatkan kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kekuatan kita atau fisik kita untuk bisa bekerja dengan baik. Kalau kita niatkan itu, setiap makan dan minum yang kita nikmati itu menjadi nilai ibadah. Sampai juga diriwayatkan darinya, inwi fi kulli syai', niatkan dalam segala sesuatu, hatta khurujika ila kunnasa, sampai kamu keluar ke tempat tong sampah. Untuk apa gunanya? Untuk membuang sampah. Niatkan untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Kata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 79 cabang. A'laha, cabang yang tertinggi, qaulu la ilaha illallah, perkataan, ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Wa adnaha, yang paling kecil, yang paling remeh, yang paling rendah dari nilai-nilai keimanan itu, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kalau kita misalkan bawa motor nih,
Kebetulan jalan yang kita lalui ada karton dus, ya, ada karton tengah jalan. Kira-kira yang biasa dilakukan oleh orang apa? Hah? Menghindar, lewat, hindar. Subhanallah, itu mengganggu enggak? Ganggu. Kalau dia berhenti lalu dia ambil karton tadi, dia taruh ke tepi jalan, itu adalah iman. Sampai Nabi SAW mengatakan, sungguh aku melihat orang yang membolak-balikkan badannya di dalam sorga gara-gara dahan kayu yang dia singkirkan dari jalan. Pohon yang tumbang, dahan kayu yang jatuh, yang patah, menghambat jalan, menghalangi jalan, lalu disingkirkan. Dia masuk surga gara-gara itu. Ya. Maka membersihkan, kebersihan. Kita membawa sampah-sampah kita, buang ke tong sampah. Apa kata Zubayd Al-Yami tadi? Inwi, niatkan itu. Ya. Sampai kita membuang sampah pun ada niatnya. Niatnya adalah untuk kebersihan, bagaimana tidak ada gangguan pandangan, gangguan dan yang lain. Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat yang aku selalu perbaiki melebihi dari niatku. Fa innahu tataqallabu alayya. Karena niat itu selalu berbolak-balik, berubah. Niatnya lurus pertama, dalam perjalanan menjadi berubah. Maka kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ini sehubungan dengan pekerjaan kita. Apa kata Nabi ketika dia menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas? Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthibta 'alayha hatta al-luqmata taj'aluha fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah akan memberikan nafkah yang engkau mengharapkan wajah Allah. Niat nih lagi. Kita keluar dari rumah kita, kita datang bekerja, tujuan kita ya memberikan nafkah kepada anak istri kita, kepada keluarga kita. Dan kita niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah dalam kita memberi nafkah ini, illa uthibta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala, yang pahala itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi kita keluar dari rumah, ya rahmatullah, kita keluar dari rumah, kita niatkan bahwasanya kita ingin mencari nafkah untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suapan makanan yang kita letakkan di mulut istri, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang membawa daun pintu, ya, berat itu. Apakah ada yang akan menjual membeli setiap hari? Belum tentu. Tapi ketika dia punya niat untuk mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
walaupun belum ada orang yang membelinya, dia sudah mendapatkan pahala. Maka dalam hal ini niat kita nih yang kita perlu perbaiki. Sehingga Ibnu Mubarak dia mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzibhu niyyah. Barangkali ada amalan yang kecil tapi bisa dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghirhu niyyah. Boleh jadi ada amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Maka ini peran niat sangat-sangat besar. Oleh karena itu ulama mengatakan ini hadis sangat luar biasa. Dalam kita bekerja, niatkan kita mencari nafkah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sudah berikan keberkahan pada harta, walaupun dia sedikit, taruhlah gaji UMR atau di bawah dari UMR, tapi Allah berikan keberkahan, ya, maka Allah uang yang sedikit ini akan bisa menjadi besar dia. Gajinya di bawah dari UMR, tapi dia tidak punya hutang. Kewajiban dia membiayai anaknya bisa. Dalam hidupnya dengan keluarga tenang, rukun, aman. Anak-anaknya semuanya sehat, gak ada yang sakit. Itu adalah bagian dari keberkahan. Ada orang hartanya banyak, tapi ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, walaupun banyak, dia akan menjadi sedikit. Uang banyak, tapi pengeluarannya banyak pula. Tidak tahu kemana keluarnya. Hutang masih tetap menumpuk, tanggung jawab masih banyak, anak sakit, keluar anak si A, masuk anak si B. Kalau seandainya anak kita sakit, kita nggak bisa bekerja, pikiran kita entah bagaimana, kesehatan kita juga terganggu. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam harta yang sedikit. Maka karena itu para sahabat apabila mereka mulai panen kurma, lalu hasil panen itu mereka bawa kepada Nabi, ya, lalu Nabi mendoakan, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina wa barik lana fi madinatina. Kata Nabi, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di dalam buah kami yang dipanen. Berikan keberkahan di dalam takaran sa', dalam takaran mud, genggaman. Berikan keberkahan di dalam Madinah, kota kami. Ini menunjukkan bahwa di antara asbab untuk mendatangkan keberkahan itu adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan keberkahan. Ketika kita mendapatkan gaji, doa kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah berikanlah keberkahan dalam gaji yang saya terima ini. Ya, lalu kita pergunakan sesuai dengan tujuannya. Jangan kita
tidak syukuri. Ada orang dapat gaji tapi dia tidak syukuri. Gimana tidak dia syukuri? Dia pergunakan pada hal-hal yang dilarang. Semua orang sepakat, sampai orang kafir pun sepakat, sampai dunia pun telah menentukan bahwa adanya satu hari bebas asap rokok sedunia. Ya, itu internasional, PBB. Ini menunjukkan bahwa rokok itu tidak ada baiknya. Kalau kita lihat, rokok itu buat penyakit. Tertulis lagi di situ. Ya, merokok dapat mengganggu kesehatan dan bla 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 seterusnya. Nah, lagi ada tulisan merokok membunuhmu atau rokok membunuhmu. Itu membunuhmu, bukan membunuhku. Bagi orang yang belum mendapatkan hidayah. Coba, berapa kebutuhan dari rokok itu yang kita pergunakan dari gaji kita? Ini adalah salah satu cara menghilangkan keberkahan dalam harta. Supaya harta kita dapat berkah, hal-hal yang dilarang tadi kita tinggalkan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata kita bekerja agar mendapatkan surga? Yang pertama, hendaklah kita bekerja dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita menjaga amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanah kepada yang mempercayakan kepada kita. Ketika kita bekerja, atasan kita mempercayakan kita bekerja, berarti ini adalah amanah yang harus kita tunaikan. Nabi SAW mengatakan, Addil amanata ila man i'tamanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayaimu. Ketika kita dipercaya sebagai tugas membeli atau menerima barang atau bekerja, melakukan pekerjaan dan yang lain-lainnya, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Wala takhun man khanak. Jangan engkau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Khianat tidak boleh dibalas dengan khianat. Kenapa? Kalau orang berbuat jahat kepada kita, seperti misalkan melakukan tindakan kejahatan, bolehkah kita membalasnya? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang buruk yang sama. Itulah namanya qisas. Ya, dalam agama ada qisas. Berarti kalau, dan sudah ada ketentuannya, seorang dilukai oleh si A pada batas tertentu, dia bukan langsung membalasnya, tetapi nanti ada aturannya, regulasinya.
dibalas dengan yang sama. Sebagaimana seorang wanita pada zaman Nabi SAW dibunuh oleh orang Yahudi dengan diapit dengan 2 batu, lalu dikisos dengan cara yang sama. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mau berdamai, maka balasannya Allah yang menanggung. Allah yang memberikan balasan, pahala. Innallaha la yuhibbul adh-dhalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ya, zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita dizalimi oleh orang, bolehkah kita menzaliminya? Tidak boleh. Karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya bina Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai anak Adam, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap atas diriku, kata Allah, dan aku telah jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya, jadi menzalimi itu hukumnya haram. Orang yang dizalimi dibalas dengan zalim haram, karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Baik. Di sini juga hadis negara, jangan kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianati. Kenapa? Karena khianat itu adalah sifat orang munafikin. Maka orang mukmin tidak boleh memiliki sifat orang munafikin. Walaupun kita dikhianati oleh orang, maka kita tidak boleh mengkhianatinya. Kalau kita dizalimi, kita bisa kadukan kezaliman, dan tidak boleh kita, kezaliman itu kan ada unsurnya apa? Melampaui batas. Baik. Tadi sudah di ayat tadi dikatakan bahwasanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Tapi mungkinkah hawa nafsu ini mau setimpal? Mungkin tidak. Contoh, kalau seandainya ada teman kita, dia menginjak kaki kita tanpa disadari, terinjak kaki kita. Bagi kita itu ada sebuah kejahatan. Betul ya? Biasanya apa? Dibalas, diinjak kakinya juga. Lalu dibilang, mata lu kemana? Itu 1 lawan 1 atau 1 lawan 2? 1 lawan 2. Nggak tahu nih kekuatan injakannya itu sama atau tidak. Lalu tambah omongan lagi, verbal nih. Ya. Karena jiwa itu tidak mau draw, nggak mau dia. Dia mau pengen naik dia. Makanya ayat itu ditutup, Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Karena manusia itu ada 3 unsur, 3 tingkatan. Boleh jadi membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, boleh, tapi dia tidak dapat pahala. Yang kedua, pemaaf, dia maafkan orang tadi, dia berdamai, dia dapat pahala dari Allah. Yang ketiga, dia membalas melebihi dari apa yang dia dapatkan atau dia rasakan. Ini dia zalim. Ini nggak boleh. Allah tidak mencintai zalim, dan Allah mengharamkan kezaliman. Ya, nah, kalau seandainya kita pernah dikhianati oleh orang, maka kita tidak boleh mengkhianati, karena khianat itu adalah sifat orang-orang
munafiqin. Maka oleh karena itu dalam bekerja, hendaklah kita menjaga amanah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Salah satu bentuk mengkhianati Allah dan Rasul tidak menunaikan kewajiban. Di antara kewajiban apa? Salat. Kalau seandainya ada manusia yang mengkhianati Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengkhianati manusia. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Kalau kalian mengkhianati, kalian akan mengkhianati amanat-amanat kalian sementara kalian mengetahui. Kalau hubungannya kepada Allah sudah rusak, maka hubungannya kepada manusia lebih mudah untuk rusak. Kalau solatnya kepada Allah, yaitu adalah kewajiban, tidak ditunaikan, yang itu adalah hubungannya kepada Allah, maka hubungannya kepada manusia lebih jauh rusak lagi. Ya, maka oleh karena itu, kalau kita ingin usaha kita baik, karyawannya harus sholat. Karena secara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Mungkin ada yang mengatakan, banyak orang solat, yang solat itu pun banyak yang korupsi, banyak yang mencuri, banyak yang tidak menunaikan amanah. Apakah yang kita salahkan solatnya atau orangnya? Orangnya. Berarti dia belum menunaikan solat, menegakkan solat. Baru dia menunaikan solat aja, baru mengerjakan solat, tapi belum melaksanakan solat dengan yang sebenarnya. Ya, karena Allah sudah mengatakan, dan Allah maha benar dalam ucapannya, bahwa solat, apabila betul-betul kita solat kerjakan dengan sebenar-benarnya, maka dia akan memperbaiki pribadi orang yang solat itu. Solat itu akan mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran. Nabi SAW juga mengatakan, di antara tanda-tanda orang munafikin adalah orang yang mengkhianati apa yang diamanatkan kepadanya. Maka seorang pegawai, hendaklah dia menjaga amanah yang telah diembankan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, disiplin dalam mengerjakan waktu. Disiplin waktu. Bahwa pegawai hendaklah dia pergunakan waktu yang telah ditentukan dalam bekerja untuk kemaslahatan pekerjaannya. Berapa jam kita bekerja sehari? 8 jam. Karena aturan, ya, kurang lebih 40 jam per pekan. Kalau seandainya bekerjanya 5 hari, berarti 8 jam. Maka pada hakikatnya jam kerja kita yang 8 jam itu kita sudah jual. Itu bukan milik kita lagi. Kemana kita jual? Kita jual kepada pekerjaan kita.
Apa imbalan yang kita dapatkan? Adalah gaji yang kita dapatkan setiap bulan. Ya. Maka setiap saat di dalam jam kerja 8 jam itu betul-betul kita pergunakan untuk pekerjaan kita. Tidak boleh kita pergunakan untuk kemaslahatan pribadi kita atau untuk kepentingan di luar dari pekerjaan kita. Sampai-sampai termasuk dalam masalah, misalkan ada orang yang, Ustaz, boleh nggak saya sholat sunat, sholat duha, 2 waktu jam kerja? Jawabannya, sholat sunat itu hukumnya apa? Sunat. Bekerja hukumnya apa? Wajib. Maka tidak boleh kita mendahulukan sunat atas wajib. Kecuali kalau seandainya ada arahan, sudah diberikan jam waktu sholat duha bagi pegawai, misalkan seperti itu ya, dari owner, pimpinan dan seterusnya, yang punya kapasitas wewenang untuk itu. Kalau tidak, enggak ada. Karena kita sudah punya komitmen untuk menjalankan kerja kita dan kita mendapatkan dengan uang. Maka selama kita bekerja, kita pergunakan jam kerja kita itu untuk kepentingan pekerjaan kita. Kemudian seorang pegawai hendaklah dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, sebagaimana sudah kita singgung tadi di awal. Dia ingin mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Apabila seorang pegawai dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah, sehingga tanggung jawab yang diembankan kepadanya bisa dilunasi dengan baik, sehingga dia mendapatkan pahala akhirat dalam menjalankan amalan atau pekerjaannya di dunia, maka dia mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Ya, ada hadis Nabi, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang orientasi hidupnya atau pikirannya akhirat saja, pokoknya dia mau meraih akhirat aja, pokoknya pikirannya akhirat aja. Kira-kira seperti apa orang ini hidup? Pikirannya akhirat aja. Kira-kira bagaimana kehidupan? Seperti apa aktivitasnya? Duduk di masjid aja? Tidak. Itu terlalu sempit kita memikirkan. Dia hidup sebagaimana Nabi SAW hidup, ya, tapi semuanya orientasinya adalah akhirat, visinya akhirat. Ketika dia bekerja, dia tunaikan secara amanah akhirat. Ketika dia punya jabatan, dia berikan jabatannya, dia mudahkan urusannya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah akhirat. Ketika dia punya harta, dia bersedekah akhirat. Semua yang dia lakukan orientasinya adalah akhirat. Ketika bekerja, dia ingin mendapatkan pahala, jujur, amanah, dan seterusnya.
Itu adalah akhir. Bagaimana kehidupan orang ini? Kata Nabi SAW, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaannya di hati. Kata Nabi SAW, laisal ghina bikathratil arad. Bukanlah yang kaya itu yang banyak pembendaharaan hartanya. Entah berapa orang punya rumah yang mewah, mobil yang megah, berdasi, tapi setiap urusan dia minta uang bensin, uang rokok. Rumahnya banyak, hartanya banyak, tapi tetap juga minta. Kalau minta berarti dia apa? Fakir. Maka kata Nabi, bukanlah yang kaya itu yang banyak pembendaharaan hartanya, walakinnal ghina nafs. Akan tapi yang kaya itu apa? Kaya itu tidak butuh, sudah cukup. Ya. Yang kaya itu kata Nabi orang yang kaya jiwa. Walaupun pendapatannya sedikit, tapi dia merasa cukup dengan itu. Enggak meminta-minta, enggak merendah-rendahkan dirinya kepada orang lain. Itu namanya kaya jiwa. Nah, orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, maka Allah jadikan kayanya di hati, kayanya di jiwanya. Wa jama'a syamlahu. Allah mudahkan urusannya. Wa atatuh dunya wa hiya raghimah. Dunia yang mengejarnya, sementara dunia itu dalam keadaan hina dina. Raghimah itu adalah hidungnya kena dengan tanah, yakni dunia itu meminta-minta kepada dia. Baik. Ada orang kejar-kejaran. Yang mulia itu yang dikejar atau yang mengejar? Hah? Yang mulia itu yang dikejar atau yang mengejar? Yang dikejar. Sekarang orang mengejar kursi. Ya. Agar mendapatkan kursi. Akhirnya dia sikut kiri, sikut kanan dan seterusnya. Kursi lebih terhormat daripada dirinya sendiri. Kursi. Adapun ketika seorang orientasinya adalah akhirat, dunia itu yang mengejar dia. Kursinya yang ngejar. Ketika dia diamanatkan menjadi manajer dan dia tunaikan sesuai dengan amanah yang diembankan kepadanya, karena dia mengharapkan pahala dari Allah, dia tunaikan betul-betul ikhlas, sampai misalkan jabatannya 3 tahun, sudah saya nggak mau lagi. Semua orang mengatakan enggak, kami pengen Anda yang duduk di situ. Dia sudah nggak mau lagi. Tapi karena dia amanah, karena dia yang harapkan adalah akhirat, dunia yang mengejarnya. Ada orang selalu melontarkan uang. Bersedekah ini, bangun masjid. Apakah habis dia bangun masjid, dia bangkrut? Enggak. Usahanya semakin terbuka. Artinya apa? Dunia yang mengejarnya ketika dia orientasinya adalah akhirat. Dan ini terbukti. Banyak orang yang sudah melakukan yang sama, subhanallah. Seakan-akan dia nggak mau lagi pengen uangnya dalam saku, dikasihkan sakit. Besok masuk lagi dalam sakunya, masuk lagi. Mungkin nggak sakunya, dalam rekeningnya. Dibuka usaha ini diberikan keberkahan oleh Allah, dibuka usaha ini diberikan oleh keberkahan oleh Allah. Ya, dunia yang mengejarnya. Dia minta-minta dunia itu bawa aku. Ketika akhirat yang dia
kejar. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia orientasi hidupnya, yang menjadi pikirannya dunia, 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 ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di depan mata, seakan-akan dia pakai kacamata miskin. Lihat ini miskin, apa yang saya mau makan nih? Kalau ini bagaimana nanti? Ini kerja, lalu saya dapat apa? Semuanya dihitung, ya, dihitung. Sempit dunia ini gajinya. Lalu Allah jadikan di depan matanya kemiskinan. Lihat, miskin. Orang sudah punya rumah bagus, kita masih kayak gini. Ya, akhirnya kelihatan, dengar si fulan kemarin menang judi online, pengen main judi online, nggak ada uang, pakai pinjaman online, ya, karena orientasi tadi apa? Dunia, dunia, dunia. Karena melihat miskin, akhirnya mulai mencuri, menipu, melakukan kecurangan, angka dihilangkan, dan macam-macam. Ya, wasyattata syamlahu, Allah porak-porandakan urusannya. Ada orang jatuh korupsi, akhirnya rumah tangganya berantakan. Istri minta cerai, anak entah kemana. Lalu, apakah dia akan meraih dunia? Ya. Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan meraih dari dunia itu kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Apa yang telah Allah tuliskan ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Itulah rezeki kita. Tapi ketika kita bekerja, kehidupan kita ini sibuk, kehidupan kita ini hanya dunia, 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 menjadikan hati kita sempit, pikiran kita sempit, kita melakukan hal-hal, setiap sesuatu kita hitung, hidup kita terkuras. Berbeda dengan orang yang pertama tadi, ketika orientasi hidupnya adalah akhirat. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pegawai hendaklah dia berupaya bekerja dengan maksimal. Kompetensinya harus ditingkatkan. Kemampuannya harus ditingkatkan. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amilal abdu amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang hamba melakukan sebuah tugas, dia betul-betul maksimalkan, dia kuasai itqan. Itqan itu ya ada kompetensinya. Kemampuan, kompetensi itu terbagi kepada 3. Ya. Knowledge, ada skill, kemampuan skillnya, ada knowledge, ada pengetahuan terhadap pekerjaannya, dan ada adab atau etikanya. Apabila dia mengerjakan itu, maka dia sudah melakukan sebuah amalan yang itqan. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti apa yang dicintai oleh Allah dicintai oleh manusia yang normal. Ya.
dia punya kompetensi, dia bekerja dengan itqan, dia punya skill, dia kuasai dengan ilmu pengetahuannya, dia tunaikan dengan etikanya, pasti dia menjadi orang yang berprestasi dalam kerja. Apabila seorang bekerja dengan prestasi yang baik, pasti perusahaan akan memberikan sebuah penghargaan. Ya, kalaupun tidak diberikan penghargaan, tapi dia sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bekerja sesuai dengan ya maksimal dia itqankan. Kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bekerja, datang, kita luruskan niat kita, kita raih pekerjaan kita, dan kita selalu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Ya. Doa di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, yang Nabi juga ucapkan itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini adalah tugas kita sebenarnya setiap hari. Tugas kita yang pertama menambah ilmu kita, ilmu agama kita. Yang kedua, tugas kita untuk mencari rezeki, rezeki yang halal. Yang ketiga, tugas kita adalah beramal. Amal yang diterima adalah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, hendaklah kita selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah la yarda 'ala al-'abdi idza akala aklatan fahamidallah alaihi wa idza syariba syurbatan fahamidallah alaihi. Sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada hamba apabila dia menyuap makanan, dia memuji Allah, ucapkan alhamdulillah. Apabila dia meneguk air, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Belumlah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Makna yang lain, tidaklah seorang itu pandai bersyukur kepada Allah kalau dia belum berterima kasih kepada manusia. Kenapa? Karena Allah pemberi nikmat. Nikmat yang Allah berikan itu tampak atau tidak tampak? Banyaknya tidak tampak. Yang tampak ada juga. Ya. Yang tidak tampak banyak sekali. Baik. Pemberian manusia itu tampak atau tidak tampak? Tampak. Kalau pemberian yang tampak saja kita tidak bisa berterima kasih, lalu bagaimana kita akan berterima kasih kepada yang memberikan nikmat yang tidak tampak? Yang sudah berikan nampaknya aja nggak mau berterima kasih. Selalu kita menghitung-hitung, ya. Ini baru sedikit dikasih. Seharusnya saya harus dapat banyak. Kayak gitu ya. Kalau yang sudah tampak aja tidak bisa berterima kasih, bagaimana dia bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat yang tidak tampak? Maka oleh karena itu, perbanyak kita berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, yang akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua, bagaimana kita bisa diberikan keberkahan di dalam hidup kita, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena doa itu apabila tidak ada unsur dosa dan memutuskan hubungan silaturahim,
maka doa itu pasti diterima. Pasti diterima. Penerimaannya satu di antara tiga. Boleh jadi dikabulkan sesuai dengan permintaan. Minta A, diterima A. Atau dikabulkan dalam bentuk dihindarkan dari yang senilai dengan doa. Contoh, merasa sempit dan minta uang kepada Allah, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah, ya berikan rezeki. Mungkin uangnya udah 10 juta, ya Allah. Ternyata 10 juta enggak turun-turun juga. Allah hindarkan kita dari sebuah musibah apabila terjadi nilainya 10 juta. Nah, di sini bisa kita lihat implementasinya, ya, adalah boleh jadi ketika kita sering berdoa, hidup kita nyaman, anak-anak kita sehat, ya. Ini bagian dari bentuk dari kabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjadi tabungan untuk akhirat. Yani maknanya apa yang kita doakan kita raih nanti di akhirat. Lalu sahabat yang bertanya, kalau begitu perbanyak aja doa ya Rasulullah. Ya silakan, Allah lebih banyak lagi. Seberapa kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka oleh karena itu selalu berdoa, dan sebaik-baik berdoa itu adalah dalam solat. Sebaik-baik doa adalah dalam solat. Kata Nabi SAW, ammas sujud faqaminun ayustajaba lakum. Adapun waktu sujud sangat dekat sekali untuk dikabulkan. Juga Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud, ketika ketika kepala dengan kakinya sejajar, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Ya, jadi solat itu sendiri artinya apa? Doa. Jadi solat itu sendiri artinya doa. Mulai dari takbiratul ihram sampai sebelum salam itu semuanya adalah doa yang kita ucapkan, dan terutama bisa kita tambahkan dengan doa yang ingin kita doakan ketika kita sujud. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita berikan 1 atau 2 pertanyaan. Yes. Ya, terima kasih sudah ngomong kalau dalam yang ini berbagi 1 atau 2 pertanyaan. Kalau tadi kan masih juga boleh kali jadi buku dan pertanyaan dipersilakan. Kalau bisa langsung juga Ya, ya. Dibaca ini dibaca apakah pekerjaan kita akan bernilai ibadah ketika kita lupa niatnya? Pertama, ada niat global ya. Ketika kita bekerja dari rumah, kita bekerja kita adalah untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu apa? Niat itu adalah bukan harus diucapkan, sengaja saya pergi ke pabrik untuk bekerja, sebutkan kerjaan semuanya, enggak. Niat itu adalah di hati. Maksud dan tujuan ketika kita ingin mengerjakannya, itulah namanya niat. Ya, termasuk kita mau sholat nih misalkan, kita mau sholat, sebelum takbir kita membayangkan kita mau sholat apa. Kita mau sholat zuhur kek, sholat asar kek, sholat sunat kek, sholat wajib. Itulah namanya niat. Tidak perlu diberikan semacam ungkapan sepanjang apa gitu loh, enggak. Ya, jadi kita hadirkan dalam pikiran kita, kita niatkan dalam hati kita ini tujuannya apa, itu sudah niat ya. Maka
tidak ada pekerjaan kecuali harus ada niatnya. Kecuali yang tidak sengaja, atau nggak ada niat. Ya, ada nggak kita bekerja yang tidak sengaja? Enggak. Semua kita bekerja pasti. Dia mau duduk, ini mau apa ini gitu loh. Ya. Jadi pekerjaan kita yang dimaksud tadi ketika kita niatkan adalah kita bekerja untuk karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah, itu adalah niat. Sungguh-sungguh itu adalah bagian dari bentuk daripada niat. Apakah pahala ibadah akan gugur ketika lisan dan hati kita mengurutu karena mendapat pekerjaan yang berat? Yang pertama tentunya insya Allah tidak akan hilang, ya, kecuali kalau seandainya kita sebut-sebut. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti. Adapun dalam pekerjaan ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau berat misalkan, sudah kita kerjakan maksimalnya, setelah itu kita laporkan ketidaksanggupan kita. Ya, kita berikan alasan. Dan perlu kita ketahui bahwa jauhkan diri kita untuk bergunjing dalam pekerjaan kita. Apalagi kita mau mencela perusahaan kita. Ini bukan karena di depan Pak Ahmad ya. Saya mendapatkan pelatihan-pelatihan bahwa ketika kita mencela perusahaan kita, menjatuhkan perusahaan kita, sama kita dengan apa? Meludah dalam piring tempat makan kita. Kita mau makan nih, ya. Lalu kita ludahi dulu, kita makan. Ada yang mau enggak? Ada yang mau. Kita udah tahu nih, ya, sumber kehidupan kita insya Allah adalah di sini. Makan anak, istri kita, keluarga kita di sini. Seharusnya kita punya orang yang berusaha untuk membesarkan dan memajukan. Itu akan datang juga atau kembali lagi kepada kita. Apabila kita ketika bekerja, kita selipkan waktu untuk jualan online. Apakah termasuk merusak amanah? Iya. Ini betul-betul, ya, merusak amanah. Ketika kita bekerja, kita punya toko jualan online gitu ya. Kita jualan online untuk pribadi kita. Ya, kecuali bagian dari marketing online dari sini untuk perusahaan, enggak. Tapi ketika dia selipkan untuk pribadinya, maka itu adalah menyelisihi atau merusak amanah. Oh, kan enggak apa-apa, sedikit aja. Subhanallah, karena gara-gara tidak amanah itu Allah hilangkan keberkahan dalam rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, maka sudah kita, walaupun kita punya usaha sendiri online, nanti di rumah sudah selesai pekerjaan kita baru kita lakukan pekerjaan pribadi kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata itu tidak pada tempatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.